ومن أقام على الشك مع إمكان التصير على اليمين فهو أخرق. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا مفرجه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Berkata Al-Imam Qutbil Irsyadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad pada hikmah yang ke-40, man tarakal hazma lil wahmi fahuwa ahmaq. Barang siapa yang meninggalkan keteguhan, keyakinan di dalam satu perkara semata mendengarkan dan memilih sesuatu yang meragukan, maka orang seperti itu dikatakan ahmaq. Ahmaq artinya qalilul aql, akalnya sedikit, artinya tidak sempurna akalnya, bisa kita katakan bodoh. Di dalam satu perkara yang di situ sudah umum diketahui kebenarannya, di dalam satu perkara yang umum sudah dipastikan kebenarannya, ditinggalkan gara-gara sesuatu yang baru yang belum pasti kebenarannya, maka orang yang seperti ini dikatakan bodoh, sedikit akalnya. Apa sebab? Karena dia meninggalkan satu perkara yang telah diyakini oleh banyak orang guna mendapatkan satu perkara yang baru yang masih membuat dirinya ragu. Nah, itu sebabnya dia dikatakan bodoh. Dalam hal ini, pada hikmah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Pernah suatu ketika Nabi dengan para sahabat di dalam satu perkumpulan majelisnya, beliau berkata, setelah beliau menyelesaikan sholat, beliau berbalik kepada para sahabat dan memberikan banyak nasihat, hikmah, ilmu, mau'izah hasanah, tapi yang begitu menusuk mendalam. Nasihat yang Nabi katakan, Nabi sampaikan ini, mau'izah hasanah yang begitu mendalam penyampaiannya, membuat para sahabat yang mendengarkan itu tak hentinya meneteskan air mata, saking mendalam apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad. Dan tidak sampai di situ, bahkan membuat para sahabat yang meneteskan air mata ini merasa ketakutan.
Begitu mendalam nasihat dan hikmah yang Nabi sampaikan, Nabi beritahukan. Lalu di antara sahabat yang hadir berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idah muwaddi'." Seolah-olah nasihat ini, mau'izah yang kau sampaikan ini adalah nasihat perpisahan. Begitu mendalam isi apa yang disampaikan Nabi itu, tidak bisa menahan satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini nasihat yang terakhirkah?" Seolah-olah nasihat yang begitu mendalam maknanya menjadi nasihat perpisahan dari dirimu terhadap kami. Lalu dia tanya lagi kepada Nabi, andaikan memang ini nasihat yang terakhir ya Rasulullah, perpisahan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus, janji apa yang harus kami ambil darimu dan kami akan pegang teguh? Kata sahabat yang bertanya. Faqala, kan Nabi menjelaskan. Nabi menjawab, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habasyian." Aku berwasiat kepada kalian, kata Nabi, pertama, bertakwalah senantiasa kepada Allah. Artinya senantiasa kita takut kepada Allah. Was-sam'i, selalu jadi pendengar yang baik. Nah, maksudnya apa? Banyak mendengar daripada berbicara. Wat-ta'ah, yang ketiga nasihat wasiat Nabi, perihal ketaatan. Takutlah kepada Allah, banyak mendengar kebaikan, dan dari yang kamu dengar itu jalankan perintah ketaatannya, taati. Karena kita manusia ini ada kalanya hanya sebatas telinga mendengar, tapi implikasi nggak ada, pengamalannya nggak ada. Padahal kita semua tahu tujuan kita ini sebetulnya dihidupkan di dunia ini untuk orang beriman. Tahu apa? Pertama, kita nggak kekal di sini, apalagi pasti meninggalkan ini dunia. Kemana setelahnya? Kembali kepada Sang Pencipta. Lalu apa yang terjadi? Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu semua kita sadar, kita semua mengetahui. Mendengar, tapi di dalam pengamalan mengimplikasikan semua satu tujuan yang sudah kita ketahui. Tujuan itu ada kalanya kita berlawanan dengan hawa nafsu, entah itu sungkan, malas, sengaja, dan macam-macam alasan yang dibuat. Maka bilang Nabi, walaupun itu yang kamu dengarkan, maksudnya nasihat dari seorang budak Habasyah. Habasyah itu di daerah Afrika. Negeri Habasyah itu wilayah, masuk wilayah Afrika. Walaupun dari seorang budak berkulit hitam. Maksudnya apa? Jangan kita melihat sosok. Kalau yang disampaikan betul, maka ambil ucapan yang kalian dengar. Setelah kita dapatkan apa yang kita dengar, minta kepada Allah bantuan darinya untuk mengamalkan. Ya. Meskipun yang menyampaikan seorang budak kulit hitam dari negeri Habasyah. Fa'innahu, kata Nabi. Nah, di sini Nabi kenapa memberikan ini wasiat? Pertama takwa, yang kedua banyak mendengarkan kebaikan, yang ketiga taat kepada Allah, menjalankan nasihat yang kalian dapatkan, mengamalkan walaupun dari
seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, karena Nabi ingin memberitahukan level berikutnya, step berikutnya, kejadian yang akan kita dapati. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya orang yang hidup setelah aku meninggalkan dunia, ini kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, orang-orang tersebut akan mendapati dan melihat beragam banyaknya perbedaan, macam-macam perbedaan dalam urusan agama. Artinya akan terpecah pemahaman umat Islam setelah aku ini meninggalkan dunia, bilang Nabi, kalian akan banyak dapatkan itu. Fa'alaikum, maka solusinya juga dikasih sama Nabi. Tidak, Nabi hanya memberitahukan keadaan yang akan terjadi, tapi Nabi memberikan solusi supaya kita tidak terfitnah akan perihal yang terjadi. Fa'alaikum, maka atas kalian. Kalau kalimat di dalam bahasa Arab bahasanya berkata alaikum, itu satu penekanan yang tidak boleh disepelekan. Atau dalam bahasa Arab kalimatnya iyyakum, iyyakum, atas diri kalian, terhadap diri kalian. Itu maksudnya kalimat yang menunjukkan arti warning, juga nggak boleh disepelekan. Hati-hati maksudnya. Tapi dalam hadis ini Nabi menjelaskan fa'alaikum, maka atas kalian, maksudnya jangan kalian sepelekan, remehkan solusi yang aku berikan, karena konsekuensinya juga ada. Apa itu? Tersesat, tidak selamat, terombang-ambing dalam keraguan, tidak mudah untuk mendapatkan satu keyakinan. Kalau orang itu terhadap solusi yang didatangkan Nabi, mereka sepelekan. Makanya di hikmah ini mengatakan, orang yang meragukan keteguhan, keyakinan dalam satu perkara karena sebab ada perkara yang membuat dia ragu, ini orang bodoh. Kenapa? Udah yakin tapi dia milih yang ragu. Dia udah yakin. Nanti dikasih contoh di sini. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi, atas kalian berpegang terhadap sunnahku. Wasunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah yang dibawa oleh para khalifah setelah aku. Maksudnya generasi setelah Nabi, para sahabat. Ya, generasi setelah Nabi kita, generasi para sahabat, generasi tabi'in, berikut setelahnya tabi'in, dan sampai ke generasi kita ini berapa abad ini? Hampir 15 abad generasinya. Ya, dari abad pertama sampai zaman kita ini 14 abad lebih, hampir 15 abad. Tapi Nabi memberikan kunci keselamatan dari banyaknya perpecahan nanti dari kalangan umat Islam itu sendiri. Dua, sunnahku dan sunnah para pemimpin setelah aku, para khalifah ar-rasyidin, para sahabat. Nah, ini jangan kita terkecoh. Al-Quran itu sumber, hadis itu banyak. Kadang-kadang dari perkara yang kita dapatkan di zaman kita saat ini itu menimbulkan keraguan.
Padahal yakin atau keteguhan itu sudah jelas dan nampak, tapi kita pilih keraguan. Karena sebab apa? Sebabnya dikatakan tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Maka cara berpikir generasi kita, orang-orang saat ini, dia akan mengatakan pada dirinya dari apa yang didengarnya, oh iya ya, betul juga. Karena Nabi SAW menjelaskan juga di dalam hadisnya. Tapi itu solusi ya. Pertama solusi, perpecahan apa yang dimaksudkan oleh Nabi, simpang siur yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi, perbedaan seperti apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Nah, di sini dijelaskan. Tamassaku biha, pegang teguh dua wasiatku itu, kata Nabi. Solusi yang aku berikan, pegang teguh. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para sahabat daripada pemimpin setelah aku wafat. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan terus pada para tabi'in sampai ke imam madhab. Yang terkumpul itu semua dengan satu sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun banyak yang mengklaim aku juga ahli sunnah wal jamaah. Ini ajaran akidah ahli sunnah. Ada yang seperti itu. Tapi kok sedikit-sedikit mengkafirkan, membid'ahkan yang tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, bid'ah. Yang nggak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, keluar dari akidah. Nanti dulu, jangan langsung kita telan mentah-mentah. Kalau kita tangkap langsung, nah disitulah kekhawatiran Nabi terjadi pada diri orang itu. Kalau bicara yang tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, lalu ada di zaman kita, namun tidak ada di zaman Nabi dan di zaman para sahabat, itu bid'ah. Karena Nabi di sini mengatakan, ya, berpegang teguh kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa setelahku, dan gigit dengan gerahammu. Maksudnya jangan kalian lepas gigitnya. Gigitan yang paling kuat kan gigi geraham. Kalau udah gigi geraham yang menggigit, nggak bakal lepas tuh yang digigit tadi. Tapi kalau gigi depan, gigi samping, kemungkinan giginya copot atau yang digigit lepas. Cuma kalau geraham nggak bakal bisa lepas. Maksud Nabi, sunnahku dan sunnah para sahabatku, gigit dengan gigi geraham, pegang teguh. Wa iyyakum, nah, baru kalimat yang kedua, wa iyyakum. Kalau yang pertama tadi alaikum, ya. Ini yang kedua, wa iyyakum, hati-hati, kata Nabi. Ini namanya warning, jangan disepelekan, ya. Karena kalau disepelekan tergelincir. Kalau tergelincir jatuh. Kalau jatuh ya mesti mungkin patah kaki kah, yang namanya kecelakaan. Ya. Tapi dalam keyakinan yang dimaksudkan, wa iyyakum, hati-hati atas kalian, wa muhdatsatil umur, terhadap perkara-perkara yang baru timbul. Perkara-perkara di dalam agama Islam yang baru kamu dapati. Maksudnya apa? Yang kagak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Jadi kalian hati-hati. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara yang baru muncul, yang baru ada dan tidak ada di masaku, tidak ada di generasi para sahabat setelah aku, itu perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang baru bid'ah itu namanya sesat. Hadisnya tidak salah, hadisnya sahih, tapi bagaimana cara kita memahami?
sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa nahnu minas syakirin dzakirin syahidin. Allah maha betul, Nabi maha betul, kita pun membetulkan. Kita menjadi hamba yang bersyukur, kita memuji apa yang kita dapatkan dari apa yang didatangkan Allah dan Nabi. Perfect. Tapi nanti bagaimana pemahaman orang? Bagaimana cara kita memahami di sini? Setiap perkara yang baru yang kagak ada di zaman Nabi akan perkara agama di dalam Islam, itu dikatakan Nabi, iya, selagi itu bertentangan dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan Nabi itu sendiri. Al-Quran ini dia mengikuti keadaan. Hadis Nabi mengikuti keadaan. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, selama itu nasnya ada di dalam Al-Quran terhadap larangan, ya, kemudian dibantah. Nah, ini yang salah. Minum khamr, nasnya ada di dalam Al-Quran, jangan dicari celah untuk dihalalkan. Perbuatan zina, mendekati perbuatan zina, berzina, dilarang di dalam Al-Quran. Jangan cari dalil untuk membolehkan. Baik. Baca Al-Quran, tadarusan, ada nggak di zaman Nabi? Pesantren ada nggak di zaman Nabi? Mana ada? Loh, berarti setiap yang bangun pesantren itu melakukan bid'ah. Kan simple. Kalau kita mengikuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Karena semua perbuatan bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya neraka. Kiai yang bangun pesantren sudah pasti sesat. Meskipun yang diajarkannya Al-Quran, hadis, karena pesantren nggak ada di zaman Nabi, berarti dia sesat, tempat mereka santri-santrinya di dalam neraka. Yang baca Al-Quran sekarang ini bid'ah. Berarti semua di kita yang membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran, tempatnya neraka. Kenapa? Zaman dulu, di zaman Nabi, Pak, Al-Quran itu nggak ada nuqtoh. Nuqtoh itu titik, ba, titiknya di bawah. Kalau di atas 2 namanya ta. Kalau di atasnya 3, ta. Kan banyak yang mirip di Al-Quran itu. Yang seperti perahu itu 3 tuh, alif. Setelahnya perahu ya, ada berapa setelah alif? 3. Sekarang saya mau tanya, kalau tidak dikasih nuqtoh, tidak dikasih titik, bagaimana kamu bisa membedakan ini ba, ini ta, ini ta? Karena di zaman Nabi nggak ada itu, Pak. Al-Quran itu nggak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, titik. Sin sama setelahnya apa? Shin. Sama enggak? Sebelum dikasih titik. Sama. Sekarang membedakan gimana? Mana bisa? Yang kita baca sekarang Al-Qurannya bagaimana? Ada titik. Oh, jadi setelah alif kita tahu ini bukan ta, tapi ba. Oh, ada titiknya 3, kita tahu ini ta, bukan ba, bukan ta. Karena di zaman Nabi nggak ada Al-Quran yang turun, dan di zaman Nabi yang dibaca sahabat tuh kagak ada. Kok mereka bisa membaca? Kok mereka bisa membedakan ini ba, ini ta, ini ta, ini za, ini wa, ini sin, ini shin. Zo, rasa, halawah, manisnya nikmat Al-Quran yang mereka baca, yang mereka pegang, langsung yang menurunkan wahyu kepada utusannya mengajarkan mereka. Nabi yang mendapatkan Al-Quran. Al-Quran itu turun ke Nabi, jadi Nabi yang mengajarkan mereka para sahabat
sehingga mereka para sahabat mendapatkan lezatnya, nikmatnya, rasa ini dibacanya apa, mereka sudah ngerti, sudah paham. Itu di zaman Nabi. Wafat Nabi, naik Abu Bakar jadi khalifah, Umar, Uthman. Kan Islam menyebar luas tuh di pemerintahan siapa? Umar. Bukan saja di Arab, sampai kemana? Sampai ke Syam. Sampai kemana? Sampai ke Persia. Kalau sekarang Iran, makanya Iran itu tidak dinamakan bagian dari Arab, karena dia bangsa Persia. Ya, Persia, ada Romawi. Nah, bahasa Persia bukan sama dengan Arab, karena Arab sama Persia tidak sama. Orang Arab nggak ngerti, Pak, bahasa yang dibicarakan, bahasa nasional orang Iran, negara Iran. Mana ngerti orang Arab? Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau Anda katakan Iran itu Arab, salah. Iran Persia, Arab ya Arab. Bahasa Arab jelas, itu bahasa Al-Quran yang kita baca. Nih bahasa Arab. Tapi kalau di Persia bukan bahasa Arab. Kan Islam menyebar, Tuhan. Ketika sampai ke Persia, ini Al-Quran sampai tentunya, karena Islam menyebar. Nah, orang-orang yang tidak ngerti bahasa Arab di masa itu tentunya perlu diajarkan bahasa Arab. Bagaimana mereka bisa membedakan kalau ini ba, ta, sa, sa, shin, da, zo, do, so, to, lo? Kalau tidak dikasih tanda, maka dikasihlah itu nuktah di masanya Utsman bin Affan. Bahkan pengumpulan Al-Quran terjadi di masanya Utsman bin Affan. Tamam? Baik. Ketika tambah luas lagi Islam penyebarannya ke tempat-tempat yang bukan sama sekali ada kaitan dengan bahasa Arab, bagaimana mau baca? Ini titik sudah ada nih. Maka di zaman Hajjaj bin Yusuf, waktu dia menjadi seorang raja, Hajjaj bin Yusuf, Al-Quran ini harus ditambah harokat supaya orang ajam yang bukan Arab, yang tidak tahu cara membaca, bisa membaca. Maka dikasihlah fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, fathatain, dhammatain, kasratain, apalagi? Ayo, perubahan enggak itu? Coba Anda jawab, perubahankah itu? Adakah di zaman Nabi? Enggak ada, Pak. Berarti itu Al-Quran sendiri bid'ah dong. Kenapa? Karena di zaman Nabi pertama nggak ada titik-titiknya, dikasih titik. Setelah dikasih titik nggak ada harokat, dikasih harokat. Maka yang membaca itu Al-Quran saat ini, yang memberi harokat, yang meniti, semuanya bakal calon penghuni. Itu dangkal cara memahami hadis yang begitu luas. Nabi SAW di dalam hadis lain sahih juga meriwayatkan, man sanna fil islami sunnatan, barang siapa yang mengeluarkan ide. Sanna itu artinya ide yang baik, pemikiran yang baik di dalam Islam, ya, di dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Bukankah memberikan nuqtoh itu ide? Bukankah memberikan fathah, kasroh, harokat di dalam Al-Quran itu ide yang cemerlang dan baik, agar orang yang tidak paham menjadi paham, yang tidak bisa baca menjadi bisa baca. Ya. Jadi tidak bisa semua dikatakan tidak ada di zaman Nabi.
Bid'ah. Ya, nggak ada di Al-Quran, nggak ada di dalam hadis. Menurut hadis itu banyak, jangan tolak ukurnya satu. Ya. Tapi kita harus berpegang tetap kepada Al-Quran dan hadis. Taraweh, misal sholat taraweh, ya kan? Mana yang betul? 8, 20, 3, 11. Nah, itu kan kadang-kadang di zaman kita dijadikan ikhtilaf, perbedaan, beda pandang. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Ente mau 8 betul, ente mau 20 betul. Yang kagak betul kagak sholat taraweh, selesai. Kan gitu, gampang. Gak usah direpotin. Perkara yang sunnah, sesuatu yang sunnah jangan diperdebatkan. Sunnah dibahas, dikaji. Tapi kalau sampai menyebabkan perpecahan gara-gara perihal sunnah, memutus silaturahim haram. Bagaimana orang mengerjakan yang sunnah atau meninggalkan yang sunnah, memilih yang haram? Gara-gara ini 8 rakaat 11, yang ini 23, akhirnya ini dua orang muslim ini terpecah. Nggak saling tegur, nggak saling nyapa. Wah, itu alirannya beda, alirannya lain, mau tuh sesat tuh. Nggak seperti itu, ya. Jadi kita harus juga memahami keadaan maulid misalnya, tahlil misalnya. Mana ada di zaman Nabi? Mana ada di zaman Nabi yang seperti itu? Tapi kan di dalam Al-Quran ada yang mengkiaskan daripada sholawat kepada Nabi, memuji Nabi. Ya, datang bulan Maulid di Indonesia, Masya Allah, mengadakan Maulidnya sebagai bentuk bahagia di hari dan bulan kelahiran Nabi. Gak ada di zaman sahabat mengadakan Maulid, yang gak bisa divonis bid'ah, sesat, neraka, repot yang kayak gitu. Makanya dalam hikmah ini mengatakan, jangan sesuatu yang sudah menjadi keyakinan dipegang teguh sama banyak atau umumnya orang, lalu datang sesuatu yang baru membuat kamu ragu dan kamu pilih keraguan, meninggalkan yang sudah kamu yakini. Artinya orang yang seperti itu tidak mempunyai prinsip dan pendirian. Bahasa kasarnya bodoh, udah selesai. Dia harus banyak belajar, dia harus banyak mengkaji, dia harus banyak tahu. Bukan banyak mendebat, bukan banyak bersuara, lebih banyak mendengar, harus lebih banyak dia introspeksi, ya. Kalau kedapatan yang seperti itu, kalau kamu pinter, kamu diem, nggak kamu ladeni. Habis waktumu, habis usiamu, tidak ada juga solusi. Dia punya argumen sendiri dan kamu dengan keyakinan kamu sendiri. Saling menghormatilah satu sama lain. Jangan pernah mengkafirkan ini, menyesatkan ini, membid'ahkan ini, ya. Semua itu punya pandangan daripada ulama-ulama yang telah menjelaskan, ya. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Al-Ansari, seperti Ibnu Hajar, sebagaimana Imam Madhab keempat. Udah jelas, kita ini tinggal ngikut aja udah. Syukur-syukur mau mendalami, belajar serius. Kalau enggak ya sudah, ikut secara berjamaah. Tidak usah kita protes kalau seandainya kita tidak memahami. Waman aqama ala syak ma'a imkan al-masir ala al-yakin fahuwa afraq. Barang siapa yang mendirikan atas agama yang didasari keraguan, yang menjalankan agama dengan penuh keraguan, tapi bersamaan dengan itu dia bisa mendapatkan keyakinan. Untuk mencari keyakinan dari keraguanmu terhadap perkara agama, kamu tidak lakukan dan malah kamu bertahan kepada keraguan tersebut dengan meyakininya. Kan sesuatu itu kan perlu dikaji, sesuatu itu kan perlu diteliti. Kalau tidak dikaji, tidak diteliti, orang akan
hidup dengan yakin atas keraguannya. Banyak peneliti-peneliti yang meneliti untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, misal sholat bagi umat Islam 5 waktu dalam satu hari 5 kali, kok kenapa gitu, tidak masuk akal, nempelkan kepala di bumi, di tanah. Nah itu kan diteliti. Salah satu seorang profesor meneliti kenapa sholat itu sehari 5 kali bagi umat Islam. Oh, punya usut. Ternyata di dalam tubuh manusia ini, saraf kita ini tidak semuanya itu menyatu. Artinya ada satu saraf yang terputus, semuanya tersambung. Kurang lebih begitu hasil penelitiannya ya. Tidak terkecuali satu saraf itu terputus, betul-betul terputus, dia tidak menyatu. Dan itu letaknya di kepala manusia. Saraf ini dia terputus. Kalau dalam dalam waktu sekian time tidak ketemu ini saraf yang terputus, maka orang ini dia punya otaknya akan terjadi pembengkakan dan pendarahan yang sulit. Mungkin stroke, mungkin ini dan mungkin itu, macam-macam. Subhanallah, ketika dia telusuri ini bab saraf di kepala yang terputus satu ini, didapati menyatu. Kapan itu? Ketika orang itu meletakkan kepalanya di bawah. Karena posisi kepala kan kita di atas. Seringkali kepala kita banyakannya di atas. Sirkulasi darah yang mengalir pada tubuh ini melewati saraf di otak kita. Ada satu saraf yang tidak ketemu, yang tidak boleh berkelanjutan, harus ketemu dalam 24 jam itu. Kita ini duduk nih, kan kepala di atas. Nanti kita berdiri, kepala lagi di atas. Kita jalan bekerja berapa jam tuh, kepala kita di atas. Saraf yang terputus ini dia harus ketemu walaupun sebentar, tidak boleh terputus sama sekali, dan tidak ketemu kecuali posisi kepala itu di bawah. Tidak mungkin juga kita kaki di atas dinding, kepala kita di bawah. Ya toh? Akhirnya dia teliti, kenapa umat Islam dalam sehari semalam itu diwajibkan sholat 5 kali. Ada 17 kali sholat sujud di dalam 5 kali itu. Ternyata di situ yang menyatukan ini saraf. Dia menyatu saraf ini, kemudian terlepas lagi. Nanti ketika ketemu waktu sholat berikutnya, nyatu lagi. Saat dia berdiri, kepala terlepas lagi. Nah, lepas yang berkelamaan inilah yang akan menyebabkan penyakit di kepala orang itu. Akhirnya dengan sebab itu dia masuk Islam. Kan mana harus diteliti, harus dikaji. Seperti itulah ilmu. Jangan kita sedikit-sedikit mendengar, oh ini tidak ada di zaman Nabi, ini nggak ada di zaman para sahabat. Ini sesat. Dan lu kaji, kaji. Jangan asal kita main blog, main skak, jangan. Kalau kamu dengan logikamu tanpa mengkaji, kamu akan mendapati seolah-olah di dalam Al-Quran itu banyak salahnya. Al-Quran bisa jadi kamu vonis tidak adil. Nah iya, dan itu terjadi di zaman kita. Bahkan saya mengalami kejadian tersebut. Perihal apa? Masalah waris. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, pembagian antara laki dengan perempuan tidak sama. Tiba-tiba datang orang setelah wafat ini yang meninggalkan harta, bertanya, yang pihak perempuan minta bagi adil, supaya sama rata, biar adil, biar nggak berat sebelah. Ini nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Karena Al-Quran telah memberikan
jatah masing-masing bagiannya, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, istri kalau masih hidup yang meninggal suami 1/3, 1/6 udah dibagi sama Allah. Nah, kalau seandainya mau mengikut logika ini nggak adil, salah, cara kita memahaminya yang salah. Kenapa laki-laki lebih gede sahamnya? Karena dia yang bertanggung jawab untuk ibunya, istrinya, adik-adik perempuannya yang ditinggal, anak-anaknya, banyak. Kalau yang perempuan nggak ada tanggung jawab, dia dapat bagian jatahnya ya untuk dia. Dia tidak bertanggung jawab untuk orang tuanya. Ibunya misalnya yang masih ditinggal hidup, tapi siapa? Laki, anak laki-laki yang bertanggung jawab, bukan anak perempuan. Makanya jatahnya kecil. Kalau tidak mengikuti kajian, kenapa membasuh khuffain itu sepatu kulit kalau di Arab itu? Jadi kalau kita berwudu tidak perlu basuh kaki lagi, ambil air usap aja di atas. Jadi di atas, bagian atas bukan bagian bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita berjalan yang kotor itu bawah atau atas? Tentu bawah. Kenapa yang dibasuh atas? Kenapa yang dibasuh atas? Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika semua apa yang didatangkan oleh Islam ini layak diterima akal secara keseluruhan, maka membasuh khuffain itu yang bawah dibasuh, bukan yang atas. Artinya ini agama Islam, Al-Quran, hadis. Kalau mau dibandingkan dengan EQ-nya kita punya keterbatasan. Al-Quran itu luas, hadis itu banyak, pemahamannya mengalahkan kadang dengan pemahaman kita. Ada orang yang beriman, ketika dia sampai kepada satu titik yang tidak dia mampu untuk melewatkannya, dia tidak akan protes. Dia hanya mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya, ini tidak bisa aku mengkajinya dengan akalku. Keterbatasanku tidak melampaui daripada apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mendirikan agama atas dasar keraguan dengan memungkinkan untuk mencari keyakinan tapi tidak dicarinya, maka ini orang dikatakan orang yang kebingungan, orang yang bahasa itu bingung, bodoh, kurang lebih lebih parah dari yang pertama, lebih parah dari yang pertama. Berapa tadi Syah? Contoh, sudah. Contoh daripada yang paling simpel. Kita kan sholat nih, tadi maghrib, habis ini isya, menghadap ke kiblat, ya. Ente yakin ini kiblat? Yakinkah itu arah kiblat? Saya bertanya, yakinkah itu arah kiblat? Yang selama ini kita hadap untuk sholat, baik di masjid, di rumah, di musola, di kantor, yakinkah itu arahnya kiblat? Yakin? Bagaimana cara membuktikan yakin? Kan bisa timbul keraguan, itu bisa jadi ke sana kiblatnya. Kemungkinan untuk ragu itu bisa terjadi. Tapi kita yakin, kenapa? Karena memang sudah banyak orang melakukan dan meyakini ini arahnya. Kalau kamu ambil inisiatif sendiri ke sono arahnya, sedangkan semua sok ngadep ke sini, kamu sendirian ngadep ke sono, kira-kira kamu dibilang orang apa? Seperti itu. Kita yakin ini arah kiblat. Nah, itulah yang dinamakan ilmul yakin. Jadi ada ilmu yakin.
ada haqqul yakin, ada ainul yakin. Anda tadi katakan ini arah kiblat, itu namanya berdasarkan keilmuan, pengetahuan, mewujudkan ainul yakin, sampai dari ilmu yakin ke ainul yakin. Bagaimana caranya? Berangkat ke Mekah, berangkat ente ke Saudi, berangkat ente ke Saudi Arabia, masuk ke bumi Mekah, tujuan Masjidil Haram. Sampai di dalam, kamu akan, apa yang akan kamu lihat? Ain, mata. Sekarang timbul yakin nggak? Itu ainul yakin. Sekarang matamu betul-betul melihat Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia. Ya, mata sudah melihat, namanya ainul yakin. Bisa jadi ini mungkin program IA kalau di zaman sekarang ini, komputer kayaknya ini. Kan cuma melihat. Apa bedanya saya melihat di HP, di TV? Kan mata juga melihat. Enggak, kamu sekarang di Masjidil Haram. Kamu udah masuk gerbang Masjidil Haram, di tengah-tengah itu kamu melihat kubus warna hitam, kotak hitam, Ka'bahnya itu. Tapi baru melihat. Tapi yang kamu lihat itu namanya ainul yakin. Bisakah berubah menjadi hakul yakin? Sekarang keyakinan kamu betul-betul sudah hak secara hak. Bagaimana caranya? Deketin, supaya yang kamu lihat itu betul-betul kamu rasa. Kamu pegang. Betul, ternyata ini Ka'bah. Jadi mataku sudah yakin untuk menguatkan hakul yakin. Ku pegang dia, ternyata betul ada, zatnya ada. Ini yang kasat. Dalam sisi tasawuf menjelaskan ilmu yakin itu yang kita pelajari, syariat, fikih, tasawuf, tafsir, hadis, semua ilmu yang kita kaji, itu namanya ilmu yakin. Ainul yakinnya bagaimana? Praktek yang kamu kerjakan. Prakteknya dari apa yang kamu pelajari, maka kamu akan mendapatkan ainul yakinnya apa? Ikhlas daripada yang tumbuh di dalam pengamalan dari semua amal baik yang kita lakukan. Lalu hakul yakinnya apa? Menyaksikan apa yang sudah Allah persiapkan dari apa yang kamu lakukan. Amalkan dari amal soleh tadi. Pertama kamu mempelajari, kemudian kamu mengamalkan. Hakul yakinnya apa? Nanti kamu akan dapatkan dari apa yang kamu taib. Contoh yang lebih simpel lagi, ilmu yakin. Yakin tak kita semuanya ini bakal mati? Yakin. Ya udah, berarti itu sudah sampai ke ilmu yakin namanya. Karena kamu yakin dengan kematian. Dan Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Bagaimana untuk bisa sampai ke ainul yakin dari perkara mati? Pernah melihat orang yang nazak sakratul maut menjelang ajal? Ada yang ngos-ngosan, ya? Kita kan nonton, kita melihat, kita membimbing. Ada yang menuntut mengucapkan 2 kalimat syahadat, tauhid, syahadu an la ilaha illallah, membimbing dia. Tapi bagi dia yang waktu masih sehat, yakin mati itu ada, di posisi saat itu dia sudah sampai ke level ainul yakin. Kenapa? Karena dia melihat utusan yang bakal nyambut nyawanya. Kalau masih sehat kayak ini kan kita nggak melihat malaikat.
Tapi tetap kita harus yakin. Kapan ainul yakin itu tiba? Nanti ketika menjelang ajal. Ketika nyawa kita mau diambil, nah yang mengambil ini kan namanya malaikat Azrail. Tugasnya nyambutnya. Disitulah kita melihat. Namanya ainul yakin. Kapan datang hakikat yakin? Hakikat yakin ketika roh sudah nggak ada, kamu melihat jasad kamu sudah kaku dan kamu sudah berada di alam barzakh. Disitulah hakikat keyakinan kamu akan tiba. Bagi orang yang beriman, orang-orang ahli ma'rifah, itu level ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin sudah didapatkan di masa hidup. Sebelum semua itu terjadi, dia sudah mendapatkannya, dia sudah merasakannya. Ketika mendengar perkara kematian, takutnya datang, ketakutannya datang. Saat mendengarkan siksa kubur, dia baca Quran atau hadis, timbul merinding ketakutan. Ada hakikat, dia sudah merasakan hakikat di masa hidup. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Seperti Ka'bah tadi, melihat ainul yakin, memegang baru sampai kepada haqqul yakin. Jadi orang yang menyampingkan di dalam pendiriannya terhadap urusan agama, perkara agama, sesuatu yang meragukan dengan meninggalkan apa yang sudah diyakini, maka ini orang dikatakan bodoh. Allah kuatkan iman dan keyakinan kita insyaallah. Allah jadikan dari kita semua hamba-hamba yang dijauhkan dari segala keraguan dalam perkara agama, dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan, dalam urusan yang menunjukkan kita perkara dunia wal akhirah. Dan Allah muliakan kita mendapatkan ilmu yakin. Allah muliakan kita mendapatkan ainul yakin. Allah muliakan kita mendapatkan haqqul yakin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.